Sak dunyo, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan kita akan saya masukkan ke dalam YouTube. Mana? Mas Andro, saya dulu pernah telepon ke Mas Andro yang Ya, jangan nyebutin nama lo ya, jangan nyebutin nama lo ya. Enggak. Telepon yang mana? Telepon kan banyak. Itu yang katanya saya mau cari majikan itu loh Mas Andro. Saya pernah cerita saya pernah part-time waktu itu di Taipo dan saya dituduh mencuri tapi tidak terbukti. Jadi sempat dipokingkan tapi tidak gitu. Maksudnya nggak terbukti gitu loh. Kan ini saya kan mau ganti majikan gitu apa bisa gitu loh. Ya bisa. Belum. Nah itu finish kan? Kan finish loh. No finish ganti majikan ya bisa banget. Gimana? Karena kan itu waktu itu kan ID-nya dicatat seperti itu. Tapi kan di majikan part-time bukan di majikan saya yang sebenarnya. Kalau sebenarnya kalau di majikan suaranya agak banter Mbak. Suaranya sampai nawiri kayak wong bisik-bisik. Kita sambil itu sayur Mas Andro. Kayak wong pacaran ae. Terus gimana? Nah, terus maksudnya kalau di majikan ini sih sebenarnya kayak nggak boleh, maksudnya kayak digandoli terus sih Mas Andro. Cuman saya ini nggak cocok karena gajinya nggak nambah, aku kerjanya di oper-oper. Nah, gitu. Makanya aku pengen ganti majikan. Gitu. Nah terus maksudnya mulai sekarang cari atau waktu itu udah telepon Mas Andro aja bulan ini kan ngomongnya suruh nyari Mas Andro gitu. Lah sampean nyari saya apa enggak? Ya ini makanya nyari loh Mas. Lah sampean bisa libur hari biasa apa enggak? Harus hari biasa dong. Bukan, kalau hari Minggu kan rame. Aku hari Minggu gak kepingin urusan dengan agent. Agent kan rame. Gak popo, gak oleh rezeki gak masalah. Aku nek Minggu gak golek rezeki, aku nek Minggu seneng-seneng. Jadi kalau nyari-nyari kerjaan atau rezeki bantu-bantu semuanya ya kalau bisa hari biasa. Kalau sampean maksa hari Minggu ya gak apa-apa, tak kasih nomor teleponnya. Sampean monggo datang sendiri boleh. Bulan 6 nggak kemepeten karena nanti tak atur jadwal hari biasa bulan depan. Bulan depan ya nggak ada masalah, soalnya kayak gitu sih Mbak. Aku wis nang awakku dhewe, aku gak kepingin hari Minggu itu tak gunakan untuk quality time ya. Sing enek hubungannya karo duit. Aku kalau bisa hari Minggu berbagi. Orang nanya YouTube, terus orang pentas, orang bikin hiburan, seneng-seneng kayak gitu. Jadi lagi pula sampean yang ngerti dhewe agent itu kalau hari Minggu kayak apa sih? Aku gak seneng rame-rame. Aku wonge mau kedonyan, Mbak. Kalau hari biasa kan kita ngobrol juga enak, agent juga nggak rame. Tinggal bagaimana sampean agent. Nah, jadinya kan ada pertimbangan, ada sesuatu yang bisa kita bicarakan agak lebih panjang, kemungkinan seperti apa, bagaimana. Nek hari Minggu kan coba hari Minggu ke agent semuanya. Sampean lapo Mbak? Sampean lapo Mbak? Ngomong-ngomong wis mari Mbak. Kan iya yo kesane koyo aduh, aku wis blenek lihat kayak gitu. Makanya kemarin waktu di agent itu aku nggak mau hari Minggu masuk. Paling datang ya bikin konten, habis bikin konten pergi. Aku nggak mau. Hari Minggu itu wis ngesakno gitu loh. Anak-anak itu kan kadang-kadang kita butuh mau nanya gimana majikan, terus nungguin. Kadang majikannya datang, kadang majikannya nggak datang, terus lapar, makan ke bawah, balik majikannya sudah pulang gitu kan. Diteleponi karo wong ejene, nanti gak enek kamu ya wis dijupuk wong liya ngene. Nah, aku dengerin kayak gitu tuh piye yo, kasihan gitu loh. Wong wis niat kan. Kelunta-lunta sih ya. Nah iya, orang dia itu kalau nyari majikan ya kan, itu kan ngasih uang ke agent. Terus perlakuan agent
aku gak telaten gitu loh. Apa meneh nek sing ngewangi aja nih. Terus sing ngewangi bongsone dhewe. Ayo Mbak, Rene Mbak, sampean lapor nang kene ngene. Aduh. Aku wong telepon nek iso tak angkat tak takoni piye karepe apa masalahe kayak gitu kan, Mbak. Nggih. Kalau di PT aku melihat ya memang dunianya seperti itu ya mungkin aku gak tegel lah. Jadi ini aku lebih baik menghindar lah. Kalau agentnya Mas Andra apa sama kayak agentnya Mas kata Koko tuh Mas? Beda. Oh beda. Thomas di Wampo. Saya di Sungwan ada, di Samsuipo ada. Kalau saya orang Indonesia, kalau Thomas kan orang Hong Kong. Kalau saya agennya orang Kendal. Agennya ini juga kayak gitu, nggak banyak majikan. Jadi lumintu. Kalau ada dicocokin ya monggo, kalau nggak ada ya sudah kayak gitu. Gelem monggo, gak ya wis. Kayak gitu. Nek sing sijine tahu ngurusi aku dulu. Tapi ternyata tidak approve visaku. Aku bawa majikan sendiri. Tidak approve karena ada masalah atau? Ya karena aku jadi turis. Nek sampean ruame ngene iki arek-arek sing subscriber engko nek ngrungokno arepe konsul ambek takon kok mesti ruame. Karena mereka kan pakai handset, Mbak, yang dengerin. Jadi kadang-kadang kalau pakai handset merekanya yang kecewa, aku kasihan. Jadi saya apa yang dengerin tuh. Ketika Telekom kalah. Lah kan kasihan toh kan. Informasi yang soalnya kan saya kepingin omong-omongan ini semuanya itu enggak satu orang yang ngerti yang paham. Saya kepingin kan lebih banyak orang yang tahu karena bagi ilmu, bagi pengalaman itu enggak semua orang kan mau. Betul. Kalau saya kepingin sekali itu kontennya nge-share banyak sekali yang masalah. Dari yang masalah kecil sampai yang sampai komet. Makanya kan saya nggak ingin ada dusta di antara kita. Jadi omongan kita itu juga yang konsumsi teman-teman juga, semuanya juga. Jadi hati-hati dalam menyebutkan identitas. Kalau sampai menyebutkan identitas dan kita cenderung kayak membuli atau ngerasani ya nggak jadi tak upload. Kalau saya seperti itu Mbak orangnya. Jadi apa ya, barang nggak penting. Jadi kita bicarain yang penting-penting. Masalahnya apa, kita bisa ngasih solusinya bagaimana. Solusinya logis apa enggak, masuk akal apa enggak. Kalau buru viral aku mberitakno wong ceblok saka eskalator. Nyeribakno ceblok teko jendela sing jarene bunuh diri. Berita saya kan nggak ada yang kayak gitu. Karena memang saya nggak mau. Jadi sebenarnya kayak energi negatif sih Mas. Iya, saya nggak berita meninggal terus Singapura yang dikeprui itu seliweran sama Janu kayak gitu kan, ganteng-ganteng orang PKS. Nah, saya nggak akan beritakan kayak gitu. Terlalu receh kualitas hidupku dan kemampuan diriku kalau untuk digunakan untuk membahas hal-hal yang nggak penting. Menurut saya loh ya, menurut saya. Menurut orang lain terserah, silahkan mau beritain seperti itu, silahkan. Aku nggak. Aku kalau beritain misalnya nanti kayak Mbak Kartitit, Mbak Jennifer misalnya, tak celuk dewe, tak takonin dewe. Jadi gak tembung jari ini. Saya nek tembung jari ini paling males. Jari ini koran, jari ini apa. Makanya kan saya selalu ngangkatin telepon teman-teman, masalahnya teman-teman apa. Kayak gitu aja. Nah, jadi nggak ada masalah Mbak sampean. Selama sampean finish, walaupun dituduh kan tidak terbukti. Kalau tidak terbukti kan nggak ada terjadi persoalan. Ya tinggal nanti ketemu majikannya seperti apa. Bebas kok Mbak, pakai kita boleh, nggak juga boleh. Tapi saya berpikir orang-orang yang saya rekomendasikan, saya yakin saya tahu orangnya. Kemarin ada yang OS 4 hari aja diurus sama dia, kelar, beres. Cuman kadang-kadang ada yang datang itu ya sing bel gedes, sing arek enggak play.
Ada yang datang ya wis ada orang yang baik. nggak sama loh Dimas. Makanya aku wis nothing tulus, aku nggak peduli ada duit, ada dapat, ada bonus apa-apa, aku gak peduli karena aku anggap udah tak deleh, dek njaluk tulung tak wehi, giliran ditulung, dek ngale gak gelem ngurus ya wis. Gili ditulung, dek cocok terus Mas Andro makasih ya aku seneng, gak mikir wis Mbak. Makanya gak ngoyo-ngoyo nemen. Makanya nek ditakoki dina Minggu aku semales gak. Sampeyan budal dhewe Mbak, iki alamat ere, sampeyan rono wis sampeyan hubungi, sampeyan goleki. Ngomong jenengku ya kena, ora ya ora apa-apa aku bilang. Moso wae, terserah. Rezeki rezeki karo Gusti Allah wis diatur gayaku. Ngono-ngono iku wis ya piye lah, nggak ada masalah. Hidup itu kalau kita itu bersyukur, tenang, terus tetap berusaha dan jalani kayak gini, nelpon nulungi wong kan lama-lama masuk Gusti Allah gak ngesakno aku kok sakno meni si Sandro gak duwe dhuwit wis tak wene rezeki kan ngono ta. Iya kan Mbak? Betul Mas Sandro. Dan rezeki datang dari arah mana saja, jadi bener orang kayak gitu. Lah ya wis makanya aku gak neko-neko. Tahu tempe mbok sambel bawang ya tak pangan, panganan wingi ya tak pangan. Jeyulis kok. Nek dhek mangkel-mangkel aku mbok usir ya aku turu Victoria Park kan paling ngono. Nek duwe sangu ya muleh, ora ya wis. Wis uripe tak los ngono lho Mbak, gak usah bingung-bingung. Diwehi dhuwit ya seneng aku njaluk iPhone 14 ditukokno ya syukur, gak ditukokno ya wis arep-arep ngono ae to. Ora usah digawe budrek to Mbak. Enak nek urip semeleh iku kan. Jantenan sewanti jalan. Lah iya, yo gurung duwe anak, ya gurung diwehi, gurung dipercaya. Nggak ada masalah. Dan diparingi lah Mas Andro. Iya, nek diwehi Mbak, nek gak diwehi ya dinikmati ae. Penting kuncinya kalau hidup bersama. Kalau kunci saya hidup piye carane urip iki kanggo karo liyane. Tapi nek ora duwe dhuwit ya ora kudu karo dhuwit. Nek tenagane kenek ya kenek, pengalamane kenek ya kenek. Pikirane iso disumbangno ya wis. Kancane duwe masalah dibagi masalahe kancane ya ora apa-apa. Wong dibagi masalahe apa ya gelem to, Mbak? Kan akeh sing gak gelem. Nggih, rata-rata jenengan pada dibagi masalah. Lah, dan itu aku seneng. Iya mbok gak ngerti loh ya. Uripe mangan golek masalah gitu loh. Wingi nek ya ngono apa menyelesaikan satu masalah golek masalah liyane Mas. Lah. Golek masalah liyane. Kemarin yang investasi bodong juga ke kantor polisi kita coba. Ya udah sih aku tak ikuti prosesnya. Padahal ya nek ditakoki oleh apa sih ya oleh pengalaman kan. Mas kancani ya besok tanggal semini ngene-ngene ya. Saya belum selesai itu Mas Andro kok masih banyak investasi bodong-bodong. Ya makane lah sing ngapusi ya akeh Mbak piye. Sing dihapusi ya akeh. Lah sing ngapusi iki gurung mlebu penjara, nek wis sing ngapusi mlebu penjara apa ya mandek. Makanya kita bagaimana caranya? Kemarin kan Miss Uni berhasil si Faruk kan. Makanya kita orang-orang sing tukang nipu itu kalau bisa masuk penjara kan yang lain jadi berhati-hati. Waduh, nelpon Sandro tiba iso di penjara. Wah, aku takon karo Sandro diuruki carane, aku malah iko kena tahanan. Arep tak dudono Mbak nek muga-muga ya. Makanya njaluk donga buat teman-teman semuanya yang di luar sana. Kita mohon bantu doanya. Kita nggak minta apa-apa, bantu doanya untuk kita bisa bantu teman-teman atau setidaknya orang-orang yang nipu itu supaya lebih berhati-hati atau lebih belajar nih, rodok pinter ngono lho. Ayo pinter-pinteran karo DE. Jadi pinter-pinteran. YouTuber apa sing kampanye apa sing tukang nipu kan. Walaupun ya wis sing kena tipu ya wis mungkin belum pernah nonton konten kali. mungkin sampai kecolongan ketipu. Lah, kan bisa seperti itu. Makanya kita terus beritakan hal-hal yang supaya teman-teman kembali lagi terus berpikir, mengevaluasi ki bener nggak lakuku, langkahku bener nggak, koyok ngene. Nah, bener kasihan ya. Piye ya bukan? Kerja keras terus ditipu loh Mas Andro. Kita kerja nggak ngerti awan. Nah,
Kadang ya sampai juga ketipu. lah kita itu kan juga ya nyesek. Terus aku kudu piye supaya mereka itu bisa waspada, mereka bisa ngerti mau nggak mau ya kita harus berteriak loh, bengok-bengok loh. Nah bengok-bengoknya ya kayak konten loh. Malah sebenarnya sosok yang seperti ini, maksudnya pengonten ya kayak gini ini Mas Andra yang cepat Cece Yuni bareng kayak dia cepat meledak karena ternyata banyak korbannya, banyak orang yang tersakiti. Cuman ya ada aja sing kayak ternyata playing victim, maksudnya mencari pembelaan. Betul. Aneka gitu loh. Ya kan kita nggak bisa nebak cara berpikirnya orang, tapi dengan ngomong kita kan tahu kan. Mbak sampe ning ngrasani wong nang aku apa piye? Apa ngelek-ngeleki wong? Ngene wis sing sampean elek-elek wonge jenenge sapa? Sampean celuk ayo ngobrol bareng nang kene. Lah enak tuh kayak gitu. Lah nggih dari ayo diperselesaikan masalahe ya. Lah nek gak gelem ya wis sampean ngomong tak rungokno. Tok ae aja disebut jenenge. Nah, marono ganti, engko sing rumangsa krasa iku telepon meneh gantian nyeritakno sing wis macem-macem kan Mbak. Nek iso didudukno bareng mediasi ngobrol. Tapi ya dalane dhewe-dhewe sih Mbak. Jadi ini kita ya sudahlah. Kono-kono karepe piye intinya kita berusaha yang lebih baik. Iya kan? Konten saya kan enggak ada tuh. Meninggal. Terus konten apa jenenge bahas wong ceblok. Heeh. Wong ceblok wis opo iku gak tak bahas sama aku. Ndak. Biarkan itu jadi pengalaman hidupnya dia. Kecuali kalau kita bahas kenapa ya kan, kenapa dia melakukan itu kita diskusikan ya ibaratnya. Karena wongnya wis gak kena dijak omong, kita diskusikan secara ilmiah. Kenapa seseorang melakukan A? Kenapa seseorang melakukan B? Mungkin analoginya karena kemampuan berpikirnya dia gini, wis sumpek, wis gak duwe jalan lain, gak duwe konco. Sehingga dia gak curhat sampai aku loh. Nek curhat sampai aku mungkin yo gak sido ngono lho, Mbak. Pede ya, gak ngurus sampai aku wis. Pokok ngono. Jadi aku dengerin orang-orang nangis itu ya nggak apa-apa. Ayo nangis nek anjen iku gawe awakmu lega we nangis tapi aja suwe-suwe. Kita harus jalan ke depan bukan jalan ke belakang aku bilang. Malah sawan kudang Mas Andro. Nah makane. Lho iya yo, lah piye Mbak? Lah aku duduk wong wedok aku wong lanang jadi mikirnya kan logis kan. Logika. Pakai logika. Jadi kadang-kadang enek sing gak seneng, enek sing kok ngene, tapi nek sing ngerasa sampai kerelung hati itu pasti oh iya sesuk telepon meneh lah. Kayak wingi arepe cerai karo bojone nelpon sampai ping pindho, ping telu. Yo gak apa-apa aku bilang, aku jadi teman bicara yo. Aku kan yo njaluk Gusti Allah. Gusti Allah aku njaluk mulai katanya nyatet kan. Karena kalau aku yakini gini ya Mbak, amalan baik itu untuk di dunia sebenarnya. Amalan baik itu tidak dibawa ke akhirat. Tapi kalau yang dibawa ke akhirat itu adalah amalan yang diridhoi. Amalan. Jadi sebenarnya makanya kita harus banyak beramal sing endi. Engko sing digawe tiket nang swarga. Tiketnya cuma siji, ora akeh. Dan tapi kalau kita beramal baik, ya kemungkinan nanti di dunia kita juga diberikan hal yang baik. Gak enak hitung-hitungane. Amalku sakit kok dosa titik ora apa-apa. Nah, kan gak enak hitungan ngono. Oh, amalku akeh kok wis pokoknya dijamin masuk surga. Oh, ora enak ceritane. Tidak begitu konsepnya. Jadi siap ya. Jadi kayak gitu ya Mbak apapun ceritanya sampean menurut aku tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Dan sampean finish. Imigrasi itu nanti tidak akan ada masalah ya Mas. Kenapa? Kalau di imigrasi kemungkinan juga tidak ada masalah ya Mas. Mbak itu batal. Jadi sampean dilaporkan itu kan batal. Dan tidak terbukti. Tidak terbukti. Ya, kalau tidak terbukti ya nggak ada catatan. Kalau catatan lapornya ada, tapi track record terbuktinya kan nggak ada. Malah harusnya kalau nggak ada,
sampean bisa nuntut balik. Oh bisa sebenarnya. Oh Sebenarnya. ya soalnya kan saya kan disuruh part time di situ. Nah, Maksudnya bukan job saya gitu. jadi kayak Kalian kena semua. Jadinya kayak gitu sih sebenarnya. Ya bagaimanapun apapun ceritanya sih, ya intinya kan sampean dituduh dan tidak terbukti. Kalau itu kan pelaporannya fokusnya tuduhan pencurian, bukan pelaporan sampean part-time, kan kayak gitu tuh. Tapi kalau tuduhannya sampean melanggar peraturan karena part-time, nah di situ sampean kena. Itu kan tuduhannya mencuri kan. Iya. Dan tidak terbukti toh mencurinya. Tidak. Gitu. Yang penting fokus itunya. Wis aman ya, makanya nanti kita dampingi lah. Pokoknya kalau sampean bisa ambil hari biasa, yuk kita datang ke agent yang bantuin kita, agent yang membela banyak kita. Gitu aja. Oke Mbak sehat selalu buat sampean. Oke, Mas Andri juga dan keluarga, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih atas dukungannya, komen, nonton, jempol dan semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Gitu Mbak terus Mbak Nuwun Mbak nggih. Assalamualaikum. Salam. Oke buat teman-teman semuanya, apapun itu ceritanya, finish. Gak ada masalah kalau kasus itu juga nggak jadi. Intinya jangan terlalu khawatir sih dalam hidup ini, kita jalani aja. Kalau memang tak terbukti, kalau memang ada bermasalah berarti dan kita tidak bisa mendapatkan hal itu, anggap belum ada rezeki di sana. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.